Mari kita satukan hati kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Bagimulah Tuhan segala pujian, hormat, dan kemuliaan dan pengagungan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Allah Roh Kudus buat waktu, buat kesempatan. Bahkan Tuhan yang sudah memilih setiap kami Tuhan untuk kami boleh mengikuti pertemuan ibadah Sibujui yang di mana kami adakan sekali sebulan. Tuhan, terima kasih buat waktu semuanya Bapa. Bapa, biarlah Tuhan sore hari yang baik ini, di sore hari yang indah ini kami boleh mengalami pertemuan, perjumpaan dengan Engkau Tuhan, lewat pujian, bahkan lewat kebenaran firman yang boleh saat ini hamba-Mu boleh sampaikan Bapa. Tuhan, hamba-Mu terbatas. Kami percaya kami memiliki Allah yang tidak pernah terbatas, Dia yang akan memberikan kuasa, kemudahan, bahkan Tuhan biarlah Engkau juga memberikan pengertian bagi setiap kami Tuhan. Bapa, jamah setiap hati kami, berikan roh yang lemah lembut bagi setiap kami, untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Yang rindu mengalami Tuhan, kita katakan sama-sama. Amin. Amin. Salam Mamangina yang terkasih. Salam. Apa kabarnya hari ini? Sehat. Puji Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Baiklah, hari ini Tuhan percayakan kepada kita firman-Nya, yang dimana kita mau sama-sama belajar Amsal 15 ayat 31 sampai 33. Kita boleh baca bersama-sama ya. Amin yang terkasih. Amsal 15 ayat 31 sampai 33. Kita mulai 1 2 3 ya. Orang yang mengarahkan telinga kepada tuturan yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, ya firman ini berjudul teguran yang membawa kepada kehidupan. Di dalam kehidupan kita, Amin yang terkasih, ya kita akan menghadapi namanya proses, akan mengalami namanya proses. Ya, baik atau tidak baik keadaan itu kita akan terus mengalami proses ya, silih berganti. Yang dimana kita terkadang di atas dan terkadang kita di bawah. Jadi kita harus siap untuk diproses, karena hidup ini adalah pembelajaran. Dan dimana selama kita masih hidup di muka bumi ini, kita terus diproses sampai benar-benar kita kuat untuk boleh menghadapi setiap apapun yang boleh Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Ya, ketika masa-masa proses itu ada, marilah kita menjadi orang-orang yang kuat, bukan menjadi orang yang takut dan khawatir, atau mungkin sebaliknya kita meninggalkan Tuhan. Tapi marilah kita setia di dalam setiap proses yang ada. Amangina yang terkasih, ada 3 hal yang sering kita alami dalam kehidupan ini. Ya, contoh misal adalah tentang hal pujian, sapaan, dan teguran. Di dalam ketiga hal ini, mana yang paling sering kita alami? Tegurankah, sapaankah, pujiankah? Ya, Bapak Ibu yang terkasih, siapa di antara kita suka dipuji? Ya? Atau tidak ada tempat kita yang suka dipuji? Pasti suka ya? Semua ya? Semua suka dipuji ya? Ya, pujian itu boleh terjadi karena ada sesuatu hal yang lebih dari diri kita. Ada hal yang bisa membanggakan. Ada hal yang membuat orang lain senang, sukacita. Kamu luar biasa. Ya, kamu cantik hari ini, baju kamu bagus, pasti senang kita dipuji ya. Model rambutmu cantik ya, pasti senang ya. Tuhan Yesus kita pun, Allah kita pencipta pun, Dia senang dipuji. Apalagi kita sebagai anak-anaknya Tuhan, pasti suka ya dipuji ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, yang kedua, mana lebih bagus, lebih baik, lebih sering dipuji, ditegur atau disapa?
Mana lebih suka, disapa atau ditegur? Disapa. Disapa ya. Kalau disapa, halo, mau kemana? Apa kabarmu? Artinya apa Bapak Ibu yang terkasih? Kita ada suatu harga di dalamnya. Ketika kita lewat, hei, kemana ya? Nang, singgah kemari. Jadi kita sepertinya dihargai. Waktu kita bertemu dimanapun, ada yang menyapa kita. Senang ya? Ya Bapak Ibu yang terkasih ya, pasti suka disapa. Demikian juga teguran Bapak Ibu yang terkasih. Siapa yang suka ditegur? Ya, secara teguran ya. Tegur dengan kebaikan. Amin. Kita senang tegur karena apa? Karena kita mengenal Tuhan kita ya. Ada amin? Iya. Jadi Bapak Ibu siap nggak ditegur? Siap. Siap. Kalau memang Tuhan yang tegur, kita pasti siap. Harus punya iman ya. Kita harus siap ditegur. Tidak hanya menerima pujian sapaan, tapi kita siap ditegur. Teguran itu adalah sebuah hal yang sesuatu hal yang membuat mungkin itu ada sebuah kekurangan atau hal yang membuat itu cenderung itu salah ya, atau sebuah kecerobohan yang mungkin lewat sikap kita yang tidak benar, atau mungkin lewat perkataan kita yang mungkin menyakiti orang lain, atau tingkah-tingkah kita sehingga kita ditegur. Bapak Ibu yang terkasih, dengar baik bahwa teguran nyata itu lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Ya, ingat itu. Ketika kita ditegur, itu adalah bicara tentang kasih yang sesungguhnya. Daripada kita mengasihi tapi kasih kita tersembunyi. Kita membiarkan orang melakukan kesalahan, kita biarkan, ya. Itu maksudnya Bapak Ibu yang terkasih. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita diproses dalam hal kelakuan sikap kita yang tidak berkenan, paling sering itu adalah orang-orang terdekat kita. Baik itu pasangan hidup kita, baik anak-anak kita, orang-orang yang sering kita bertemu dengan mereka. Salah satu contoh Bapak Ibu yang terkasih, ya, pengalaman yang saya alami ya. Sebelum saya bagi firman ini, saya sebenarnya tadinya mau tanya Tuhan, saya bagi apa? Saya sebenarnya bicara tentang hati, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, tentang dari Amsal juga. Tapi Tuhan waktu saya teduh, Tuhan ingatkan ayat ini bagi tentang teguran. Ya Bapak Ibu yang terkasih ya. Dimana sebelum ayat ini, firman Tuhan ini saya tulis, Tuhan sudah terlebih dahulu memproses saya. Ya, singkat cerita, saya bersama dengan anak saya selesai ibadah. Ya, ini bicara tentang teguran, pengalaman yang saya alami ya. Sebelum saya bagi ini, selesai pulang ibadah, saya buru-buru keluar. Saya mau ke kamar mandi, toilet. Waktu di depan pintu saya bertemu dengan teman saya, satu pelayanan properti dulu ya. Jadi dia ternyata bawa teman, seorang pria yang baru pertama sekali datang ke gereja kami. Jadi dia memperkenalkan dan kami bicara, tanya marga, tanya alamat ya. Kemudian teman kami ini izin karena dia harus evaluasi ya, karena dalam pelayanan pada saat itu. Dan saya juga permisi ke kamar mandi. Tidak berapa lama karena kami ada pas waktu itu ada acara, jadi kami makan siang, makan di bawah. Kami turun dan waktu kami itu saya bersama anak ya. Dan kami makan dan saya ketemu melihat dia teman saya satu pelayanan ini. Dia duduk sendirian menjauh ya. Saya panggil, sini toh bergabung sama kami. Saya juga merasa bagaimana kalau saya datang kepada satu tempat yang tidak pernah saya kunjungi, kenal gitu. Jadi saya ajak bergabung bersama anak dan kami makan, dibagi makanan. Waktu makan itu saya dan anak saya nggak ada sambalnya. Jadi saya coba 2 kali suap nggak bisa masuk nasi ini. Ternyata itu ini dia punya sambalnya banyak. Jadi tanpa sadar saya bilang, itu boleh bagi sambalmu. Kayak susah kali masuk makanan ini gitu ya. Dia langsung kasih respect ya, langsung kasih. Ternyata anak saya keberatan. Mama, buat malu aja katanya. Kenapa nakku? Aku terkejut. Kenapa nakku? Iyalah, minta sambal baru kenal katanya. Ya Tuhan, kami nak sudah kenalan dan dia teman anakku, teman ini saya bilang. Kemudian kami berpariban sama teman saya satu pelayanan gitu, satu marga. Ternyata itu singkat cerita, waktu 2 hari kemudian waktu kami makan bersama dengan suami, dengan anak saya, dia ingatkan lagi kesalahan saya itu, Bapak Ibu yang terkasih ya. Tahu Pak, mama ini kayak gini, dia ceritakan apa yang saya perbuat. Dan nanti saya gini,
Itu kan udahlah nak, kok diceritakan lagi gitu kan. Dan saya jelaskan ke suami, saya terangkan bahwa saya rasa nggak salahnya Pak. Salah lah Mak. Dia juga menuduh saya, dia marahi saya juga. Mama tahu isi hatinya, Mama tahu siapa kawan Mama. Pokoknya Mama hargai kawan Mama, jangan Mama buat seperti itu. Ya Tuhan, ini kayaknya masalah sepele, tapi kok jadi besar. Ternyata anakku merekam hal itu sampai 2 hari. Waktu suami jadi marah sama saya gini. Waktu saya di kamar merenung, iya Tuhan, mungkin saya belum tentu juga tahu gimana hati itu ini ketika saya minta sambal itu. Atau mungkin bisa jadi dia bersikap seperti anakku ini baru kenal pun udah langsung minta sambal gitu ya. Mungkin ini hal sepele, tapi jadi sesuatu hal yang membuat jadi perenungan bagi saya. Dan saya juga mungkin bisa jadi dia sebenarnya nggak suka sambalnya diminta. Jadi dalam hati saya, Tuhan, saya minta ampun lah. Saya mau belajar dari kesalahan ini. Saya nggak mau mengulangi hal ini. Mungkin bagi saya menganggap setiap orang yang saya sudah kenal, sudah tahu apa, ya saudara lah gitu. Nggak ada lagi. Apalagi saya bilang dia suku Batak loh. Kecuali tadi dia sama Akarun, ya mungkin kita nggak ngerti pribadinya adat mereka. Tapi karena kita rasa Batak Toba, rasanya rasa persaudaraan itu kuatnya. Masalah sambal saya juga nggak masalahnya. Tapi buat anakku dan suamiku menganggap bahwa apa yang kulakukan itu salah. Jadi itu demikian Bapak Ibu yang terkasih ya, tentang hal teguran tadi. Saya belajar, Tuhan, saya nggak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ya, demikianlah juga Bapak Ibu yang terkasih. Ketika kita mungkin ditegur ya, pastinya tidak enak ya. Apalagi kita menganggap teguran tadi itu merasa sepertinya nggak masalah. Tapi ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang membuat di hati kita rasa rendah hati atau sesuatu yang dibongkar ya. Jadi itu yang sering terjadi Bapak Ibu yang terkasih. Jadi Bapak Ibu, ketika kita diizinkan lewat orang-orang sekitar kita menegur kita, marilah kita memiliki sikap hati yang benar, memiliki hati yang rendah hati ya. Di dalam hal ketika kita mau ditegur orang lain atau menegur orang lain, yang pertama adalah miliki kerendahan hati, miliki perubahan ya, mau berubah ya. Karena itu proses supaya kita mengerti apa yang menjadi kekurangan, apa yang mau kita perbaiki dalam diri kita ya. Memang tidak enak Bapak Ibu terkasih, ketika teguran itu ada, kita harus dibongkar, kemudian keangkuhan kita harus dimatikan, keegoisan kita. Jadi ketika kita mau ditegur, itu menyelamatkan kita, untuk kita tidak lagi nyaman, untuk kita tidak lagi mengulang-ulang kesalahan-kesalahan yang sama ya. Mungkin baik dalam perkataan, baik dalam hal sikap, tingkah laku. Bahkan seperti saya tadi ya, spontan sepele, tapi itu membuat sesuatu bisa menjadi duka di dalam hati orang-orang yang melihat ya. Jadi mari Bapak Ibu yang terkasih, miliki sikap hati yang rendah hati, yang mau diajar, mau diingatkan ya. Apalagi kita orang Batak Toba ini yang besar sekali harga dirinya ya. Tapi kita di dalam Tuhan rubuh semua itu ya. Kita adalah orang-orang yang memiliki roh yang lemah lembut, roh yang rendah hati, roh yang sabar, roh yang mau dibentuk, roh yang mau diubahkan. Ada amin ya. Di dalam Alkitab Bapak Ibu yang terkasih, ada beberapa contoh yang boleh kita lihat di mana ketika ditegur tidak diindahkan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, selagi kita masih diizinkan orang-orang sekitar kita menegur kita, marilah kita memiliki respon yang baik, respon yang benar. Jangan sampai Tuhan yang menegur kita ya. Jangan sampai Tuhan menegur kita. Di dalam hal ini ada 3 hal di mana yang menjadi sejarah di dalam Alkitab kita ya. Di dalam 1 Samuel 2 ayat 29 sampai 36 nanti boleh dibaca, yang di mana abdi Allah Eli ya, Tuhan tegur dia supaya anak-anaknya Hepni sama Pineas ya, mereka tidak menghormati, tidak menghargai persembahan yang dipersembahkan, korban persembahan yang disembahkan oleh jemaat ya. Mereka tidak menghargai, menghormati. Mungkin Abdi Allah Eli menegur anak-anaknya, tetapi mungkin tidak sampai benar-benar itu berubah ya. Tapi justru anak-anaknya mengulang kesalahan-kesalahan yang
yang sama, sehingga Tuhan marah, Tuhan murka, ya, yang dimana oleh karena ketidak mengindahkan teguran tersebut, maka anak-anak Eli meninggal, ya, bahkan Eli juga meninggal. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ketika anak-anak kita, ya, anak-anak kita menegur kita, anak-anak kita melakukan kesalahan, atau orang-orang terdekat kita menegur kesalahan, jangan takut untuk mengingatkan, jangan bimbang, ya, jangan ragu, karena itu dapat berdampak mengakibatkan sebuah hal yang membuat merugikan setiap kita. Jadi marilah kita saling mengingatkan, ya, karena hidup ini saling ketergantungan satu sama lain. Yang kedua juga, ya, dalam 1 Samuel 28 ayat 5, yang dimana Raja Saul, ya, Raja Saul, kita tahu dia ketika bangsa Filistin mau menyerang bangsa Raja Saul, dia bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak langsung menjawab dia. Tapi justru Saul, karena dia tidak sabar menunggu jawaban dari Tuhan, ia memanggil paranormal, ya, memanggil arwah-arwah orang mati. Sehingga oleh karena kesalahan Saul yang tidak sabar, Tuhan mengingatkan dia lewat Nabi Samuel, ya, yang dimana dia akibat dari ketidak mengindahkan teguran tersebut, dia menduakan Tuhan juga. Akhirnya Saul dan bersama anak-anaknya mati di medan pertempuran. Bahkan Saul kepalanya dipenggal, ya, itu akibat dari ketidaktaatan kepada teguran yang disampaikan oleh Samuel. Dan yang ketiga adalah 2 Samuel 12 ayat 9 sampai 25, ya, yang dimana tentang Daud, ya, kita sudah tahu bagaimana cerita tentang kisah hidup Daud, ya. Daud itu dia menjadi seorang raja, tapi di balik posisi kerajaan sebagai raja, dia menyalahgunakan, ya. Dia mengambil istri Uria, ya, Bapak Ibu yang terkasih, ya, istri Uria yaitu Betseba, yang dimana dia juga melakukan, ya, rencana pembunuhan terhadap Uria, yang dimana ia menyuruh Raja Uria berperang di paling depan supaya dia terbunuh. Ternyata di balik semua itu ada maksud jahatnya Daud, ia mengambil istrinya. Jadi waktu Nabi Nathan Tuhan utus untuk menegur Daud, reaksi apa yang Daud lakukan, Bapak Ibu yang terkasih? Ya, respon apa yang dia lakukan? Dia menyadari kesalahannya, kemudian dia minta ampun dan dia bertobat, dia berpuasa, dia memohon ampun kepada Tuhan. Ya, dia merespon dengan benar. Aku berdosa Tuhan, aku mengakui kesalahan-kesalahan dosa yang kulakukan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau dilihat dari ketiga ini, dosa siapa yang paling besar? Kesalahan siapa yang paling besar? Apakah Eli yang tidak menegur anaknya? Apakah Raja Saul yang memanggil arwah-arwah tadi? Atau Daud yang melakukan perencanaan pembunuhan dan mengambil? Ya, di antara tiga ini mana paling jahat menurut manusia? Daud selingkuh dia sama istri. Ya. Kemudian merencanakan pembunuhan, ya kan, menghabisi nyawa orang. Kalau dilihat dari Eli, dosanya sebenarnya nggak begitu ini, ya, hanya mau kena anak-anaknya. Tapi secara manusia, ya, begitu juga Saul, hanya memanggil arwah. Tapi semuanya itu adalah yang dilihat Tuhan adalah respon ketika kita ditegur, ketika mereka ditegur. Daud memiliki kerendahan hati, dia takut akan Tuhan, ya. Jadi lewat ketaatan Daud inilah maka Tuhan memilih dia dari keturunannya seorang raja yang memiliki hikmat yang luar biasa. Dari keturunan Daud inilah seorang raja lahir di tengah-tengah kita, penyelamat, yaitu siapa? Kamu ingin terkasih? Yaitu Yesus Tuhan, Yesus Kristus. Amin. Jadi siapapun yang menegur kita, sekalipun Tuhan izinkan anak-anak kita mungkin yang menegur kita, mengingatkan kita akan kesalahan kita, marilah kita belajar memiliki respon yang baik. Marilah kita memiliki penundukan. Mungkin lewat mereka lah, ya, kita mungkin lewat mereka lah Tuhan pakai mereka untuk menegur kita, mengingatkan kita.
Ada amin, amin yang terkasih. Demikianlah firman Tuhan. Kita kembali bersatu dalam doa. Haleluya. Terima kasih Allah Roh Kudus buat kebenaran firman-Mu yang boleh Engkau sampaikan bagi setiap kami Tuhan. Biarlah Bapa kami boleh memiliki hati yang lemah lembut, hati yang rendah hati ketika kami diingatkan untuk kami mau berubah di dalam nama Yesus. Karena perubahan itu adalah suatu proses yang membentuk kami menjadi menuju kepada kesempurnaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.